Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah usia, dan dimudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan kisah ini yang akan saya sampaikan adalah kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Kisah ini termaktub dalam surah Hud ayat 36 sampai 47. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabiullah Nuh alaihi salam bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, orang-orang yang mengikuti ajakan Nabi Nuh ini sangat sedikit. Padahal Nabiullah Nuh alaihissalam itu diberikan usia yang sangat panjang, tapi umatnya sangat sedikit. Nabi Nuh alaihissalam tidak menyerah, tidak berputus asa. Nabi Nuh terus berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu besar, untuk membuat sebuah kapal yang besar, yang menurut logika manusia ini di luar batas kewajaran. Kenapa demikian? Karena Nabiullah Nuh alaihissalam membuat kapal ini bukan di samping lautan, bukan di dekat pantai, tapi justru di padang pasir atau di bukit-bukit yang jauh dari laut itu. Sehingga ketika Nabiullah Nuh alaihissalam membuat kapal bersama orang-orang yang beriman yang membersamai Nuh alaihissalam, diejek, dihina, direndahkan, bahkan tidak dihargai sama sekali oleh orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nuh alaihissalam. Namun apa yang dilakukan Nabiullah Nuh alaihissalam? Beliau tetap bersabar dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah perintah Allah, sehingga Nabiullah Nuh tetap menjalankan perintah tersebut. Meskipun dalam menjalankan perintah itu ada godaan, ada tantangan, ada hinaan, bahkan ancaman terhadap Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika kapal itu sudah jadi, kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk naik ke dalam kapal tersebut. Bahkan pada saat itu banyak orang-orang di sekitarnya yang tidak beriman kepada Allah dan mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam, mengejeknya. Nuh gila, Nuh ini tidak punya otak, sehingga mengajak orang-orang untuk naik kapal di tengah bukit yang tidak mungkin air itu naik ke bukit ini. Tapi Nuh tidak menghiraukan itu. Kenapa? Karena keyakinan Nabi Nuh alaihissalam ini bukan hasil dari pikiran Nabi Nuh, tapi ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang yang beriman naik ke dalam kapal Nuh alaihissalam, kemudian binatang-binatang yang berpasangan, hewan-hewan yang berpasangan, kemudian dimasukkan ke dalam kapal-kapal, ke dalam kapal Nabi Nuh itu. Kemudian terjadilah hujan deras yang sangat luar biasa. Dalam beberapa kisah disebutkan, tidak hanya hujan saja, tapi dengan petirnya, dengan luar biasa, sehingga air mulai naik, hujan begitu deras, ya. Bahkan apa yang diminta oleh Nabi Nuh, Nabi Nuh ini sangat sayang dengan anaknya.
Nabi Nuh ini sangat cinta dengan keluarganya. Bahkan kecintaan Nabi Nuh kepada anaknya ini sampai mengajak, ketika Nabi Nuh naik ke dalam kapal itu, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ketika kapal ini mulai berlayar di tengah ombak-ombak yang besar karena hujan begitu deras, apa yang dilakukan Nuh? Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nuh itu memanggil anaknya. Memanggil anaknya, ya bunai, wahai anakku, wahai kesayanganku, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ayo, naiklah bersama kami wahai anakku sayang. Naiklah bersama kami, jangan engkau membersamai orang-orang kafir. Sayang betul Nabi Nuh kepada anaknya. Sayang betul Nabi Nuh kepada keluarganya. Sehingga Nabi Nuh tidak mau anaknya jauh dari dia. Tidak mau keluarganya jauh dari kapal tersebut. Dan ini memang yang dicontohkan Nabi, bahwa anak keturunan kita adalah bagian dari akidah kita. Sehingga ketika kita berakidah Islam, agama kita adalah Islam, maka seharusnya anak keturunan kita juga adalah beragama Islam. Apa yang terjadi ketika Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunai, wahai anakku sayang, naiklah engkau ke dalam perahu bersama kami, jangan engkau membersamai orang-orang kafir. Tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Apa kata anaknya? Aku tidak mau ikut bersamamu ayah. Aku akan naik ke bukit yang tinggi itu, aku akan naik ke gunung yang tinggi itu, dan mungkin air tidak akan sampai ke bukit yang tinggi itu. Apa kata Nabi Nuh? Qal la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi anaknya Nabi Nuh tidak peduli dengan ajakan orang tuanya. Tidak peduli dengan kasih sayang ayahnya agar dia ikut bersama ayahnya ke dalam kapal tersebut. Dia justru bangga, jumawa, bahwa dirinya akan naik ke gunung yang tinggi, kemudian dia akan berhasil dari dari air yang naik, dan dia tidak akan tenggelam. Apa yang terjadi? Ketika air naik, apa kata Allah kepada bumi? Wakila ya ardu bla'i, wahai bumi, tenggelamkanlah. Wahai langit, ya Allah, berat sekali di situ. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, melihat keluarganya tenggelam, bahwa air mulai membesar, kemudian gelombang-gelombang air sangat besar, sehingga anaknya Nabi Nuh tidak terselamatkan, keluarganya tidak terselamatkan. Dan itulah memang ganjaran bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang tidak mau ikut kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati Nabiullah Nuh alaihissalam. Kecintaan Nuh kepada putranya terus meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, wa nada Nuhu rabbahu. Apa doanya Nabi Nuh kepada Rabbnya? Faqal, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, inna bani min ahli. Dia adalah keturunanku, dia adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Janji engkau itu adalah hak, adalah kebenaran, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi kebenaran, sebaik-baik pemberi penghakiman, sebaik-baik hakim yang benar. Namun apa jawaban apa jawaban Nabiullah Nuh alaihissalam ketika meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan anaknya, karena dia adalah bagian dari keluarganya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nuh. Wahai Nuh alaihissalam,
dia bukan dari golonganmu, dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia telah melakukan hal yang tidak benar, bahkan mengingkari ajakan orang tuanya sendiri. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Artinya apa? Nabi Nuh alaihissalam memberikan gambaran kepada kita bahwa menjadi orang tua itu harus totalitas dalam pendidikan anaknya. Menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, tidak hanya kebutuhan materinya, tidak hanya kebutuhan pakaiannya, tidak hanya kebutuhan pendidikannya. Yang paling penting adalah kebutuhan akidahnya. Kenapa? Karena hubungan akidah jauh lebih penting daripada hubungan darah. Nabi Nuh alaihissalam terputus hubungannya dengan anaknya bukan karena hubungan darahnya, tapi karena hubungan akidah. Oleh karenanya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bisa ngambil hikmah dari kisah Nuh alaihissalam ini. Pertama, jadilah keluarga yang berorientasi surga dengan cara menjadikan rumahnya surga dengan mengamalkan amalan-amalan surga. Harapannya punya rumah di surga dengan cara menjalankan amalan-amalan surga di dalam rumahnya. Yang kedua, hubungan akidah jauh lebih penting daripada hubungan darah. Oleh karenanya, perhatikan akidah anak-anak kita, perhatikan akidah keturunan kita, karena itulah hakikatnya yang akan menolong kita di hari akhir. Anak kita, pasangan kita adalah harapan kita, kebahagiaan kita yang tidak hanya di dunia saja, tapi bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terakhir? Bahwa jadilah keluarga yang dirindukan surga, sehingga mengamalkan amalan ahli surga. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak? Tidak, karena Nabi Nuh sudah berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan juga mengimani atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan mengimani terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.